Halo, selamat siang. Selamat datang sahabat Ruang Berproses. Selamat datang kembali di RB Live. Hari ini kita akan membahas bersama dengan Kak Kurniasih Ayu Arcentari untuk membahas bagaimana menghadapi orang terdekat kita bila mereka mengalami problem psikologis. Nah, sekarang saya harap ini videonya udah mulai masuk, udah muncul videonya. Nah, saya udah melihat Kak Ayu. Hari ini Kak Ayu online dengan akunnya untuk join ya. Oke, kita akan menunggu. Oh, selamat siang Kak Ayu. Aduh, mohon maaf dari tadi ini saya mau connect, kok videonya gak mau muncul-muncul, jadi saya dari tadi keluar lagi. 2-3 kali ya kayaknya. Iya, soalnya kok aku udah online kok, tapi kok videonya gak mau muncul. Akhirnya, aduh, jadi kita agak telat sedikit. Gimana Kak Ayu? Udah makan siang ini? Udah siap nih, ready Oke. buat ini kita discuss topiknya cukup asik ya, Kak ya. Iya, benar-benar. Nah, ini udah lumayan nih, udah banyak-banyak yang join. Halo, selamat datang sahabat Ruang Berproses. Nah, hari ini kita mau bahas mengenai gimana sih menghadapi orang terdekat yang mengalami problem psikologis. Karena kadang-kadang kita sebagai dampaknya nggak cuma untuk dia doang, tapi untuk kita semua ya, gitu, yang menghadapi, yang berinteraksi dengan mereka, gitu. Iya. Saya mau mengenalkan dulu, Kak Ayu ini juga adalah seorang clinical psychologist, dan Kak Ayu juga memiliki biro Arcana Biro ini ya. Nah, bisa Iya, kenalkan sedikit mengenai Arcana Bironya milik Kak Ayu ini? oke. Sebelumnya saya terima kasih ya kepada Kak Mei dan juga teman-teman dari Ruang Berproses lainnya karena sudah Mm-mm. menawarkan tawaran menarik kepada saya dan juga Asana Biro untuk bisa mengisi salah satu IG Live-nya gitu. Jadi akhirnya kita Sama-sama. dapat ini nih. Iya, Nah, biar saya kita sama-sama berproses ya, Kak. betul. Dan topiknya kan juga Mm. sangat menarik ya, jarang juga dibahas gitu. Iya, benar. Padahal ini satu Jadi hal yang kita perlukan ya, untuk maunya orang terdekat kita sembuh, tapi kitanya gimana? Kita harus melakukan sesuatu kan? benar. Dan nanti mungkin saya juga agak sharing nih Kak, karena banyak juga klien saya yang justru Mm-mm. givernya atau orang-orang yang merawat orang yang mengalami gangguan psikologis nih yang justru concern. Mm-mm. Jadi bukan hanya langsung, tapi justru keluarganya atau temannya itu juga ada Oh, gitu. Jadi nanti mungkin saya iya juga ya. agak share. Boleh, boleh. Nah, ini perlu sekali ya. Kok malah jadi orang terdekatnya yang harus konsul ya? Iya, malah justru langsung nggak konsul. Itu juga ada beberapa. Mm-mm. Sebenarnya memang siapa aja sih yang bisa mengalami problem psikologis ini? Oke. Nggak semua orang bisa ya. Saya juga bisa tuh mengalami problem psikologis Iya, itu. padahal psikologis ya, seorang Iya, psikologis benar, juga benar. bisa terkena. Benar. Kan Mm-mm. psikolog juga manusia ya, Kak ya? Iya, berarti semua manusia bisa kena itu, Iya, betul. bisa Memang problem mengalami. psikologis Mm-mm. sama seperti kayak kita misalnya sakit ya, sakit fisik. Jadi sakit itu nggak hanya Mm. secara fisik juga, itu juga psikis gitu. Nah, tentunya Iya. masalah psikologis ini juga seringkali kita hadapi Mm-mm. ya. Mungkin setiap hari kita mengalami masalah psikologis gitu. Misalnya kita merasa marah sama orang di rumah, atau kita kecewa, atau kita sekedar lelah saat bekerja, bukan hanya lelah secara fisik ya. Kalau kita kerja kan juga lelah secara Iya, emosional. Betul nggak, Kak? Apalagi banyak betul, betul, deadline ya. betul. Nah, itu Iya, tapi jadi sering nggak kelelahan yang tidak terlihat ya ini ya. benar mental exhaustion ya. Nah, jadi memang Mm. masalah psikologis itu bisa kita alami gitu. Siapapun itu bisa karena memang kesehatan itu ada dua ya, ada fisik, ada juga psikis gitu. Iya, iya. Nah, Jadi ini bisa saya siapa aja. mau pin dulu tema kita hari ini. Nah, oke, sudah dipin. Nah, nanti kita juga akan invite untuk teman-teman yang sambil mendengarkan tertimbul pertanyaan, boleh langsung tanya aja langsung di komen di ini ya, di IG Live ini. Nanti kita bisa langsung bahas bareng-bareng. Iya. Jadi tadi kita udah bahas mengenai siapa aja sih yang bisa mengalami problem psikologis ini. Terus, nah sebenarnya apa ciri-cirinya dari seseorang yang mengalami problem psikologis ya? Oke. Nah,
kita bisa bedakan dua ya. Ada Mm-mm. masalah psikologis yang dalam batas normal atau wajar, ada juga yang sudah gangguan. Jadi ada dua. Mm-mm. Kalau yang masih dalam batas wajar, mungkin yang selama ini kita alami, kayak tadi saya bahas. Jadi kalau kita merasa Mm-mm. muncul emosi-emosi negatif karena kita mendapatkan stimulus dari lingkungan yang tidak menyenangkan. Misalnya tadi kalau di Mm-mm. kantor kita dapat deadline yang mepet-mepet misalnya, atau ada teman kok Iya. komentarin kita itu enak, kita jadi kesel, marah. Nah, kita terus kemudian pulang bukan dengan mood yang positif, tapi kita justru mikir-mikir, aduh tadi kok dia bilang kayak gitu ya, kok dia gini, akhirnya kita muncul Mm-mm. cemas, marah dan sebagainya. Itu masih dalam batas Iya. wajar atau normal. Nah, ada Mm-mm. juga nih yang gangguan udahan. Nah, kalau gangguan ini itu ada beberapa kriterianya nih Kak. Biasanya kalau Mm-mm. kita selalu ingat dengan 4D atau ada 4D gitu. Pertama tentu 4D. distress. Sambil Distress dicatat jadi nih. boleh, boleh, boleh. Boleh. Iya. Kalau di sini ada uh, lagi belajar psikologi, pasti pernah lah dengar ini 4D. Jadi kita mengelompokkan Mm-mm. itu gangguan juga. Pertama distress. Jadi masalah itu tuh sudah betul-betul membuat kita stres yang membuat kita terganggu. Stres itu kan ada Mm-mm. dua ya Kak. Stres dan ada distress. Stres itu justru stres yang membuat kita produktif. Distress itu justru stres yang membuat kita tidak produktif. Nah, jika masalah ini sudah Mm. distress, artinya itu salah satu yang patut diwaspadai. Kedua adalah dysfunction, atau kita tidak bisa berfungsi secara normal dalam aspek-aspek kehidupan kita. Misal, kita jadi nggak bisa kerja. Misal, kalau anak Mm-mm. kuliahan jadi nggak bisa kuliah secara fokus konsentrasi. Gitu. Atau kalau kita seorang ibu, maka mengganggu saat kita memberikan pelayanan atau perawatan ke anak kita. Kayak gitu. Mm-mm. Nah, terus ada Iya. lagi yang ketiga namanya dangerous. Nah, dangerous ini artinya jika perilaku kita sudah menyakiti orang lain atau membahayakan orang lain, juga membahayakan diri sendiri itu. Jadi biasanya Mm-mm. antara dia melakukan self harm, suicidal, atau dia justru melukai orang lain. Itu biasanya keluarnya. Keempat adalah Mm-mm. deviance. Jadi perilaku dia ini udah keluar dari norma sosial di mana dia tinggal saat itu. Kayak gitu. Jadi ada Mm-mm. 4D. Nah, kalau udah 4D ini itu bisa kita masukkan ke dalam gangguan gitu. Nah, tapi Kak Mm-mm. sebetulnya ke psikolog, mungkin ini nanti ya. Jadi kita ke psikolog itu pun nggak harus menunggu kita gangguan gitu. Misalnya kita lagi normal aja nih kayak gini, tapi kita ada masalah Mm-mm. sama pasangan. Nah, itu juga nggak apa-apa untuk kita sekedar cari professional help gitu. Jadi nggak harus nunggu Mm-mm. gangguan, kita kan bisa juga preventif dulu ke arah situ. Iya. Iya, jadi kalau Jadi, 4D ini tuh ya boleh ditambahkan dulu. oke. Okay. Jadi memang bisa kita bedakan dua ciri-ciri orang yang mengalami masalah psikologis. Ada yang masih normal, tapi dia bermasalah aja nih Kak. Saya tadi ya, kita Mm-mm. punya masalah, bikin mood kita jelek kayak gitu. Nah, yang satu lagi itu udah gangguan. Nah, kalau gangguan ini juga sebaiknya sudah harus ditangani oleh profesional help gitu. Jadi entah dia ke Iya, iya, psikiater iya. atau dia ke psikolog. Tapi kalau yang normal bermasalah tadi masih optional, dia ke psikolog juga oke. Nggak apa-apa. Enggak juga nggak apa-apa. Iya. Nah, mungkin harus diperhatikan juga kadang-kadang kan kita, aduh stres dikit gitu kan, maksudnya nggak sedikit, mungkin ada stres atau apa, kita langsung mendiagnosa diri sendiri, wah kayaknya saya ini udah gangguan nih gitu. Gitu ya, jadi Benar-benar. hati-hati mendiagnosa diri sendiri gitu ya. Karena ternyata di sini dibilang D pertama itu di stres gitu. Di sini aku juga satu pengingat lagi ya, ternyata stres itu nggak selalu jelek. Stres itu juga ada yang produktif dan yang tidak produktif itu di stres namanya ya. Hmm. Kalau 4D ini apakah bertahap? Apakah seseorang mengalami distress dulu, lalu ke disfungsi, dangerous, lalu ke defiance? Atau Enggak. enggak ya, enggak bertahap. Ini Jadi bisa kriteria aja. seseorang kriteria. Jadi bisa seseorang yang mengalami gangguan pun bisa dia langsung deviance gitu sikapnya gitu ya, tanpa Iya. mengalami tahap distress. Jadi bukan Benar. bukan tahapan tapi kriteria gitu. Oh. Mm, Kriteria. mm, mm, mm. Kalau misal mereka yang mengalami gangguan seperti itu, apakah mereka menyadari kalau mereka, oh saya ini lagi mengalami gangguan nih gitu? Oke. Ada yang menyadari, ada yang tidak ya biasanya.
Jadi kalau yang menyadari itu berarti dia masih ada awareness ke dirinya sendiri. Berarti oke lah, ini masih ada kontrol dirinya gitu ya. Nah kalau yang nggak menyadari ini yang akan lebih jadi sangat tricky gitu, karena dia bisa jadi Iya. melakukan banyak hal, dia nggak sadar itu sudah merugikan banyak orang kayak gitu. Atau justru yang benar-benar gangguan yang dia kontrol ya, misalnya gangguan disosiatif yang dia tahu-tahu dia melupakan hal-hal tertentu, terus dia merasa dirinya bukan dia lagi dan lain sebagainya, itu kan sangat amat jadi banyak masalah baru, nggak hanya buat dia sebetulnya, bagi orang lain juga. Iya. Dan di saat seperti itu sebaiknya daripada menyalahkan diri sendiri, sebaiknya kita berkonsultasi ke psikolog ya, ke profesional gitu. Atau Walaupun psikiater boleh. psikiater gitu. Lalu kita sebagai seseorang yang misalnya nih orangnya teman kita atau mungkin saudara kita, keluarga kita itu tidak menyadari, tidak berpikir bahwa saya ini mengalami gangguan nih, saya sedang lagi harus mencari profesional. Nah, tapi dianya sendiri tidak menyadari gitu. Nah, kita bagaimana meresponinya ya? Padahal kita sebagai orang-orang terdekat dia, kita merasa dia ada sesuatu ya, tapi si orangnya ini tidak menyadari gitu. Iya, gitu. Nah, ini tricky sekali kayaknya. Oke. Ini banyak banget ya Kak, terjadi kayak gitu banyak banget. Iya. Dan justru saya juga dalam prakteknya itu beberapa kali, nggak cuma sekali, tapi ini berkali-kali keluarganya itu justru yang mencari pertolongan gitu. Misalnya ada yang request ke bilang kalau saya disuruh home visit gitu misalnya, karena saya suruh nyamar gitu Kak, itu juga ada loh beberapa. Saya suruh nyamar gitu untuk bisa mendekati si orang yang sedang mengalami problem ini. Karena kalau sama keluarga tuh dia udah mempan atau dia justru melawan gitu. Jadi dia nggak mungkin kan dibawa ke profesional help gitu. Dia pasti akan merasa berontak. Terus ada request gitu, misalnya saya disuruh ke sana, suruh menyamar dan lain sebagainya, itu ada juga yang kayak gitu. Jadi dalam prakteknya itu emang sangat amat tricky bagi orang-orang terdekat itu untuk bisa mengembangkan awareness si subjek ini atau orang yang mengalami gangguan ini untuk mendapatkan profesional help. Tentu pertama itu harus hati-hati banget ya, karena kan orang yang mengalami masalah psikologis, apalagi kalau udah gangguan ya, itu akan sangat sensitif bagi mereka untuk mendapatkan info-info tertentu gitu ya. Bisa aja kita ngomong A, dia miskom jadi B gitu, akhirnya jadi konflik baru. Iya, betul. Atau justru jadi trigger, banyak banget juga yang ke-trigger karena kebaikan dari orang-orang di sekitarnya. Jadi dia merasa justru terganggu kebaikan yang dilakukan orang sekitarnya, padahal tujuannya bagus. Sangat tricky banget. Pertama biasanya saya sarankan pertama kalau dia belum gaduh gelisah atau dia belum gaduh gelisah itu kalau misalnya orang itu sudah ngamuk banget terus membahayakan orang lain, itu memang sebaiknya kita bisa langsung memanggil, misalnya kalau saya sarankan itu panggil ambulans, jadi langsung nanti perawatnya yang handle untuk dia bisa dimasukkan dulu ke ICU rumah sakit gitu ya, kalau dia udah gaduh gelisah. Tapi kalau dia masih normal bermasalah artinya, maka kita bisa persuasif dulu keluarganya. Misalnya saya akan suruh dulu pertama keluarganya. Karena apa? Orang-orang seperti itu, kalau dia lihat orang asing, misalnya saya langsung pendekatan ke dia, dia pasti defense banget. Iya. Itu pasti. Dan saya berkali-kali kayak gitu, kliennya datang disuruh keluarganya, dia ditemuin di depan saya, mereka pasti bertanya-tanya, loh aku itu nggak ngapa-ngapain loh, kita ngobrol apa? Udah ngobrol aja sama orang tua saya. Kayak gitu biasanya. Langsung defense gitu. Nah kalau kayak gitu itu masuknya pelan-pelan sampai akhirnya dia mau terbuka gitu. Jadi sebaiknya diawali oleh pendekatan dari keluarganya dulu gitu. Tapi nggak bisa buru-buru juga, artinya di situ keluarga juga harus berempati ke dia, memahami dia, lihat dulu emosinya lagi baik atau enggak. Kemudian keluarga bisa misalnya gini, kamu ke psikolog itu nanti sharing aja kok, tenang aja, apa yang kamu sharingkan ke dia nggak akan kita ketahui kok. Jadi kamu misalnya nggak mau cerita ke mama, ke papa, ya kamu cerita aja ke psikolognya gitu. Jadi ya betul-betul pertama pasti sebelum saya home visit atau langsung berhadapan dengan dia, pasti saya anjurkan dulu untuk pendekatan dari keluarganya gitu. Iya. Biar dia bisa terbuka dulu gitu. Jadi harus dari approach dari keluarganya dulu untuk bisa membuat dia terbuka, karena kalau misalnya orang yang mau kita
treat, dianya tidak membuka juga agak susah ya. Iya benar. Iya. Nah, ini saya ada pertanyaan di IG Live. Oh ya, teman-teman yang mau bertanya nanti bisa langsung ke di sebelah komen, tanda komen itu ada tanda tanya. Nah, itu bisa langsung untuk bertanya. Nah, ini ada saya bacain dulu pertanyaannya ya. Dari karetxx.19. Kak, mungkin nggak sih kita membantu healing diri kita sendiri sementara membantu healing others? Oke. Pertanyaan sangat tricky ya ini. Jadi orang yang mau menolong ini juga ada masalah psikologis. Nah, dia juga ingin menolong orang lain yang juga memiliki masalah psikologis. Iya. Ini perlu hati-hati agar apa? Si orang yang mau menolong ini, atau biasanya saya sebutnya caregiver ya, kita yang merawat orang lain yang punya masalah psikologis gitu. Nah, si caregivernya ini harus berhati-hati dengan feeling dia juga gitu. Dia nggak malah jadi saling men-trigger satu sama lain gitu. Kan malah jadi trigger satu sama lain. Kan jadi konflik baru. Dan ini banyak banget terjadi. Pertanyaan jadi rambu-rambu adalah saat kita jadi caregiver, tapi kita punya masalah dan kita pengen membantu orang lain, itu satu kebaikan. Dan itu udah hebat banget karena kita bahkan dalam posisi sulit kita masih ingin membantu orang lain, itu satu kebaikan. Dan kamu hebat banget gitu loh untuk bisa benar-benar berinisiatif membantu temannya gitu. Nah, pertama itu. Kedua adalah kita harus pahami bahwa kita tidak akan bisa maksimal memberikan pelayanan atau membantu orang lain kalau kita sendiri nggak merasa happy atau kita sendiri nggak merasa puas dengan diri kita sendiri. Istilahnya gini, kalau kita lagi ada masalah bad mood gitu, terus kita dengar curhatan orang, itu pasti akan berbeda responnya dengan kalau kita lagi happy banget terus ada orang curhat. Ya nggak? lagi buntu banget, lagi burn out gitu misalnya Kak. Terus ada orang tiba-tiba cerita. Itu secara nggak langsung dalam diri kita bisa aja merasa ih aku lagi ada masalah loh. Aku tuh pengennya kamu paham itu kok kamu hancur kan. Itu banyak banget juga yang cerita kayak gitu. Akhirnya jadi miskom. Jadi yang pertama adalah kita siap dulu bahwa oke, kita akan bantu orang lain, maka kita harus prepare dulu diri kita sendiri, kita siap untuk menerima emosi-emosi negatif dari dia, pertama. Kedua, kita siap jika bisa aja kita jadi ke-trigger juga karena kita lagi ada masalah. Gitu. Jadi kalau kita udah siap, maka oke, nggak apa-apa. Kita bisa dengarkan curhatan dia, kita bisa memberikan banyak saran. Tapi kalau kita merasa belum siap, kita bisa jeda dulu. Oke, aku akan bantu dia, tapi aku akan menenangkan diriku dulu. Gitu. Misalnya hari ini ada teman gitu mau curhat, ternyata kita emosinya lagi nggak oke. Kita boleh loh ngomong sama dia, oh aku hari ini lagi agak bad mood gitu, saya karena bla bla bla. Aku akan mendengarkan kamu nanti jam sekian gitu, atau besok jam sekian. Aku janji gitu. Selama spare waktu itu kita akan untuk diri kita bisa menenangkan diri dulu, dan saya yakin pasti akan lebih responnya akan lebih luas, akan lebih enak gitu dibandingkan langsung dipaksakan. Gitu. Jadi bisa saling melindungi dua orang gitu Kak. Dibanding kita langsung kondisi emosi yang nggak stabil. Gitu. Jadi kita nggak apa-apa kok kalau misalnya kita emang ingin menjeda dulu, nggak apa-apa. Ikut gak stabil gitu. Terus, nah, ada pertanyaan lagi dari kakak yang sama. Tapi kalau emang orangnya distant secara emosional sama keluarganya, gimana Kak? Apakah ada solusi lain ya? Benar. Ini juga banyak sekali terjadi. Pertama adalah kita kenali dulu sumber masalahnya. Mengapa anggota keluarga kita itu memberi batasan atau jarak ke anggota keluarga yang lain. Itu pertama kenali dulu sumber masalahnya. Jadi pertama kalau udah kita tahu sumber masalahnya, kita bisa tahu cara menghandle dan situasi-situasi apa yang bisa membuat dia makin jaga jarak. Misalnya, beberapa klien saya itu ada yang anggota keluarganya yang jaga jarak ini karena dia merasa sakit hati dengan perlakuan salah satu anggota keluarganya. Tapi si anggota keluarga lainnya ini tidak menyadari. Kayak gitu. Jadi semakin si anggota keluarga ini pengen
pengen apa ya istilahnya, pengen membuat cair lagi suasana, si orangnya ini itu justru makin jaga jarak gitu. Nah keluarganya kan juga jadi bertanya-tanya ya, aduh ini kenapa kok semakin pengen kita ayomi dia semakin jauh. Ternyata si sumber masalah ini ada suatu konflik tertentu yang dia nggak bisa share. Jadi tricky banget. Nah, jadi di sini adalah gimana kalau dia semakin jaga jarak. Pertama adalah kita acceptance dulu bahwa ya mungkin dia sekarang ada masalah sehingga dia tidak bisa seperti yang kita harapkan atau ekspektasikan. Gitu. Dia memang bisa seperti biasa gitu. Acceptance ini dari keluarganya. Jadi keluarganya. Jadi si keluarganya ini menerima dulu bahwa memahami, berempati bahwa oke, ini si anggota keluargaku ini dia ada masalah. Aku nggak bisa untuk berekspektasi dia begitu aku kasih tahu dia langsung nurut, tuh nggak bisa karena dia ada problem tersendiri. Jadi kita hormati untuk keputusannya itu, tapi kita tetap menjalankan peran dan tanggung jawab kita sebagai anggota keluarga gitu. Misalnya nih, ibunya lagi ada masalah, terus si orang yang pengen menolong ini anaknya. Ibunya ini makin menjauh saat anaknya ini tanya, ibu kamu kenapa? Ibu kenapa sih menjauhi aku gitu misalnya. Si ibunya ini makin silent treatment gitu misalnya. Nah si anak ini juga harus paham bahwa oke, ibuku agak ada masalah. Mungkin dia memang marah, hatinya terluka dan lain sebagainya sehingga dia jaga jarak dulu. Dan aku nggak bisa lagi berekspektasi dia akan langsung menyambutku dengan hangat seperti sedia kala kayak gitu. Jadi kita berikan dulu space lah buat dia. Tapi bukan berarti kita juga treatment ke ibu tersebut gitu. Kita juga tetap memberikan pelayanan sebagai anak, misalnya tetap tawarkan makan, tetap bersikap hangat ke beliau, misalnya tetap tanya beliau perasaan gimana, pengen makan apa dan lain sebagainya, tetap bantu bersih-bersih rumah ya misalnya. Tapi kita nggak langsung ke masalah yang sensitif itu gitu. Jadi kita tetap berikan beliau jarak, space, kita terima kondisinya seperti itu, tapi bukan berarti kita nggak memperhatikan dia, kita tetap menjalankan peran dan tanggung jawab dengan baik. Lama-lama kalau sudah, nah itu bisa masuk tuh di situ. Ibu mungkin mau saya temani mungkin ke orang lain, di mana ibu di situ bisa share. Mungkin kalau sama saya nggak mau gitu, ibu bisa share ke orang lain, yuk saya temani. Iya, iya. Kadang-kadang kita sebagai anggota keluarga pun merasa kayak udah deket, terus berasa kayak ini tuh keharusan gitu untuk mereka ngomong aja apa adanya. Mungkin maksud kita baik, tapi jadi buat seseorang yang sedang mengalami problem kan kesannya kayaknya ini belum siap, merekanya belum siap, kayak dipaksa gitu ya. Jadi perlu memberikan ruang juga untuk mereka untuk merasa siap untuk bisa cerita ya. Karena mungkin tricky sekali, karena kan kita sama keluarga kan ya rasanya apa ya, perilakunya tidak seperti kita ke orang lain kan pasti lebih dijaga, lebih jaim gitu. Sedangkan sama keluarga kan pasti ya udah gitu, kurang dipikir gitu, apa adanya aja gitu. Nah, jadi ini yang kayaknya tricky sekali. Kadang-kadang mungkin tanpa kita sadari perkataan kita sudah menyakiti gitu keluarga kita ya. Nah, terus apa sih yang perlu diperhatikan gitu untuk kita apa yang perlu diperhatikan untuk kita bicara dengan mereka gitu. Kalau tadi udah beberapa poin yang udah disebutkan tuh, kita pertama ya tetap bersikap hangat ke keluarga kita sebagai anggota keluarga, kita jalankan perannya, terus kita juga jangan langsung tembak topiknya, kamu kenapa sih kayak gini gitu. Tapi pelan-pelan masuk dan biarkan mereka siap gitu. Mungkin ada tambahan tips-tips lain dari Kak Ayu selain dari 3 hal itu yang tadi saya udah tangkap? Oke. Nah, kalau misalnya nih dia tetap nggak mau share apapun gitu ya ke saya, ke kita gitu ya, tetap defense, kita bisa berikan saran aja, misalnya gini, oke, kalau misalnya kamu lagi nggak nyaman, tetapkan gini, kita selalu tetap ada buat kamu. Kamu nggak sendirian kok. Ibu nggak sendiri, saya ibu ya. Ibu nggak sendirian kok. Aku ada di sini kok. Kalau butuh apa-apa, ibu bilang ke aku ya. Gitu. Jadi kita selalu ulang-ulang gitu bahwa si orang ini tuh nggak sendirian. Ada kita kok yang membantu. Dengan ucapan kayak gitu aja bisa membuat orang yang mengalami masalah psikologis tuh merasa aman dan didengarkan walaupun dia nggak sharing.
karena dia tahu orang di Ya. sekelilingnya itu ada buat dia. Jadi harapannya Mm-mm. dengan terus kita mengulang bahwa kamu gak sendirian, kita masih ada untuk membantu kamu kalau kamu butuh. Jadi kita nggak maksa tapi nunggu dia gitu, tapi kita pancing dikit-dikit dengan kata-kata Iya, iya. positif kayak gitu. Itu Iya. harapannya Ini buat dia sendiri. Gitu. mm-mm. Ini rasanya saya terbayang sekali kalau misalnya saya yang jadi istilahnya orang yang mengalami masalah psikologis terus udah gitu keluarga kan sebagai safe zone kita ya. Terus udah gitu ada keluarga kita yang mengatakan kayak pokoknya kamu kita selalu ada buat kamu gitu. Kamu tenang gitu. Bener-bener kayaknya berasa di rasanya kita merasa Dukung. aman gitu ya. Heeh. Pasti Iya pasti. sih, ini penting banget Jadi sih. tanpa perlu kita memaksa dia, kita cuma ngomong aja, oke kamu nggak apa-apa, nggak mau ngomong sekarang. Tapi yang penting kita ada di sini untuk kamu. Kalau kamu udah siap, kamu boleh cerita. Nah, Mm-mm. ya. Udah bikin kita lebih tenang gitu orang yang mengalami masalah psikologi. Iya, iya, benar-benar. Ini, nah ini, oh, Kak Ayu, aku koneksinya, gambar aku terlihat nggak ya? Soalnya ada yang komen katanya koneksi aku sebenarnya kurang bagus, gambarnya nggak kelihatan nih. Kalau tadi agak-agak kurang, tapi sekarang udah lancar. Oke, sip, udah muncul lagi. Nah, ini aku bacain lagi ya, ada pertanyaan nih. Gimana kalau kita termasuk yang tipe highly sensitive? Mungkin enggak sih, malah memunculkan kondisi tertentu seperti cemas atau yang lainnya. Dan sebaiknya gimana ya Kak kalau tetap mau bantuin orang? Jadi highly sensitive person atau biasanya kita sebut HSP itu memang orang-orang yang lebih sensitif terhadap stimulus. Biasanya saya bahasakan gitu ya mungkin. Jadi bagi orang Mm-mm. biasa, misalnya kita lihat stimulus stabilo gitu ya. Kita lihat ya stabilo ini bentuknya emang nggak kotak, dia ada Mm-mm. lengkungnya di sini. Tapi bagi orang HSP mungkin dia akan langsung melihat stimulnya tuh kok ini warnanya itu kuningnya itu agak-agak hijau, oh ada lambang merahnya, jadi mereka tuh lebih detail. Akhirnya karena mereka sangat detail itu mereka lebih tergugah secara emosi ya kan, daripada kita hanya melihat keseluruhan sekejap gitu. Nah, bagi orang-orang HSP, tentu saat kita menjadi caregiver atau orang yang pengen menolong seorang yang mengalami masalah psikologis, juga perlu perhatikan kondisi diri kita sendiri. Gitu. Lagi-lagi jangan Mm-mm. sampai kita ke-trigger juga tuh sama masalah orang lain. Akhirnya bisa saling menyakiti kedua orang ini gitu. Niat baiknya bisa diartikan jelek dan kita menolong dia pun akhirnya nggak bisa berempati. Gimana kita mau berempati orang kita aja merasa kita belum deal dengan diri sendiri gitu. Pertama Iya, adalah iya. orang yang HSP oke, untuk orang lain sangat amat dimungkinkan dan itu justru saya apresiasi banget gitu karena muncul kebaikan dalam diri dia gitu untuk mau membantu temannya tersebut, itu sangat saya Mm-mm. apresiasi. Mm-mm. Nah itu kedua adalah kita perlu siapkan diri dulu, balik ke yang tadi sebagai seorang yang HSP tentunya kita juga sadar kapasitas diri kita. Kalau kita emang emosinya lagi nggak oke, kita pending dulu, bukan berarti nggak sama sekali loh ya, kita pending aja, waktunya aja yang nggak usah keburu-buru dulu, kita pending dulu. Misalnya oke, aku mau ngobrol sama dia besok waktu weekend, sebelum weekend H-1 misalnya, si orang HSP itu bisa betul-betul lakukan banyak aktivitas yang bikin dia itu moodnya happy gitu, Mm-mm. betul-betul Mm-mm. bikin happy. Akhirnya dia nanti di hari-hari dia pengen membantu temen itu, dia dengan emosinya sangat positif, terus kan pasti kalau kita lagi happy itu kita responnya itu enak gitu, kita lebih Mm-mm. fleksibel, Mm-mm. kita membahas apapun tuh enak. Bahkan kita melihat atau kalau chat ya, melihat respon dari si orang yang sedang mengalami problem ini juga bawaannya tuh nggak kesel sendiri gitu. Karena biasanya kita gemes ya. Kalau misalnya orang yang pengen kita bantu tuh justru misal melakukan atau perilakunya itu nggak seperti yang kita harapkan gitu. Kita biasanya kesel sendiri, padahal kita ngomong nih. Iya. Nah, bayangin kalau kita juga lagi bad mood, terus dia kayak gitu, wah tambah. Makanya betul-betul prepare dulu, kita paling nggak H-1 aja, atau H-1 jam aja, Mm-mm. lakukan aktivitas yang buat kita happy dulu sebelum kita betul-betul siap untuk menjadi caregiver bagi teman atau keluarga.
hal-hal sederhana aja, makan makanan kesukaan, dengerin musik dulu, Mm-mm. streaming YouTube dulu, atau streaming film, sederhana banget aja. Baru setelah Iya, itu ya. kita bisa jadi caregiver. Iya, berarti memang prinsipnya balik lagi kita juga harus bisa melihat diri kita sendiri ya. Kita siap nggak untuk bisa menerima, maksudnya menerima problem dari dia gitu ya. Nah ini Benar. tadi ada pertanyaan yang terlewat. Nah ini saya ada pertanyaan yang terlewat nih. Gimana kalau ada orang yang punya prinsipnya saving others while drowning myself gitu. Benar. Nah, Itu banyak sih. ya itu banyak juga sih bener. Mirip-mirip sama people pleaser sebetulnya. Jadi Mm-mm, saat mm-mm. kita merasa orang lain itu adalah patokan kebahagiaan kita. Biasanya sumber masalahnya di Iya, situ. iya. Mm-mm, Jadi kita mm-mm. kebahagiaan kita tuh patokannya selalu orang lain, gitu. Bukan karena emang kita pengen. Misalnya nih, aku pengen jadi juara kelas bukan karena aku emang suka gitu jadi juara kelas, tapi demi membuktikan ke bla 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 bla. Nah itu pasti saat kita Mm-mm. meraihnya itu jadi nggak enjoy karena kita kayak merasa terburu-buru oleh sesuatu yang sebetulnya juga orang lain nggak gitu-gitu amat gitu loh kita. Biasanya kayak gitu. Nah, tentu pertama ini patut kita waspadai ya, jangan sampai juga kita menjadi masalah bagi diri kita sendiri. Kayak gitu. Karena lagi-lagi nggak bisa kalau kita patokannya hanya orang lain gitu. Karena kan tiap orang unik ya dengan kelemahan kelebihannya sendiri. Jadi membahagiakan semua orang juga akan sangat melelahkan gitu. Jadi memang pertama adalah kita berusaha untuk bisa membuat diri kita dengan pencapaian diri kita sendiri. Karena itu kuncinya gitu. Iya, Saat mm-mm. kita udah happy dengan diri kita sendiri, maka kita gampang banget untuk kita bisa berbagi ke orang lain, melayani orang lain, kayak gitu, atau menjadi caregiver bagi orang lain, kayak gitu. Itu gampang banget. Tapi kalau kita selalu patokannya orang lain, kayak tadi ya, kita selalu pokoknya kebahagiaan itu kalau bisa bikin dia senang, nah, bisa kayak gitu. Itu maka Mm-mm, mm-mm. kita berbuat kebaikan pun itu biasanya akan muncul emosi-emosi negatif yang tidak terduga. Misalnya Mm-mm, muncul hal, mm-mm. aku ini udah berbuat kebaikan loh sama dia, kok dia responnya kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi akhirnya nggak tulus gitu loh, kayak harus ada timbal baliknya. Hmm, iya, Beda iya, kalau iya. kita emang melakukannya karena kita emang pengen, kita mengharapkan balasan apapun, unconditional gitu, itu kan lebih enak lebih puas. Jadi Mm-mm, mm-mm. lakukan Jadi semuanya patokannya karena kita emang pengen, bukan karena untuk orang lain biar bla 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 bla. ya bener sih ini Kayak penting banget ya ini kayak diingetin lagi gitu ketika kita bantu seseorang apa sih motifnya gitu tujuannya gitu kalau enggak nanti kita nggak puas sama hasilnya lagi ya. Tapi sebenarnya kita dengan keluarga, kalau misalnya kita menghadapi keluarga kita gitu, yang istilahnya ketemu setiap hari, terus ya pasti ketemu sering banget setiap hari gitu. Mungkin sekali, dua kali, atau mungkin beberapa lama kita bisa gitu ya meresponi, terus bisa tetap tenang, terus bisa kita baik, tetap baik, terus tapi respon dari dianya dingin, atau tetap tidak seperti yang kita mau. Nah, lama-lama kitanya hilang kesabaran. Nah, itu gimana kita caranya tuh? Apakah bener dengan banget. ke psikolog, apakah misalnya kita akhirnya dia udah bisa dibawa ke psikolog, apakah bisa selesai sampai di situ gitu? Atau sebenarnya bagaimana nih kita menghadapinya supaya kita juga sebagai keluarga nggak burn out? Benar, benar, benar. Benar. Nah, ini sebetulnya sudah banyak penelitian yang membahas tentang ini ya. Termasuk salah satu teman saya itu ada yang bikin penelitian tentang resilience pada ketahanan seseorang yang orang lain yang mengalami problem psikologis gitu. Nah, benar banget nih, saya setuju bahwa saat kita menjadi caregiver itu bukan persoalan. Karena kita tiap hari akan ketemu orang yang ada masalah. Dan pasti kita sendiri juga punya Mm-mm. masalah sendiri gitu kan. Nah, ini Iya. sangat amat butuh pertama resilience atau biasanya kita sebut sebagai ketahanan psikologis kita gitu saat menghadapi suatu stresor. Karena ini tiap hari loh Mm-mm. dan nggak tahu sampai kapan gitu.
Nah, di Betul. sisi lain kita juga harus punya space bagi diri kita sendiri juga untuk kembali merefresh diri Mm-mm. kita, untuk kembali me time, untuk kembali self love dan lain sebagainya. Jadi hidup kita itu nggak Mm-mm. 100% kita push terus untuk bisa kita berbuat banyak kebaikan ke orang lain. Tapi kita juga ada Mm-mm. porsi prosentase untuk kebaikan bagi diri kita sendiri. Ini gitu. Mm-mm. Misalnya kita bayangkan jadi seorang caregiver dari anggota keluarga kita yang tiap hari kita ketemu. Jadi tiap hari pun kita berbuat kebaikan ke dia, kita menolongkan dia gitu kan. Nah, tapi tetap berikan waktu untuk diri kita sendiri bisa having fun atau mendapatkan lagi self Mm-mm. love dan lain sebagainya. Dan itu harus konkret. Biasanya akan saya berikan PS kalau klien saya si caregiver tuh datang ke saya. Jadi gini, oke, kamu boleh berbuat kebaikan sekarang kamu memang caregiver. Peran dan tanggung jawab kamu di keluarga sudah jelas. Kamu misalnya sebagai anak dan kamu harus merawat ibu kamu gitu misalnya. Itu tiap hari kamu Mm-mm. lakukan dan itu kebaikan. Tidak pernah ada yang salah dari kebaikan. Pertama. Iya. Mm-mm. Jadi kita berusaha juga membuat dia itu sadar kalau apa yang kita lakukan nggak pernah sia-sia. Mm-mm. Tangis Mm-mm. kita, kelelahan kita, lelah secara emosional kita, semuanya itu nggak pernah nggak bermanfaat untuk dia. Semua Iya. hal yang kita lakukan Mm-mm. itu bermanfaat. Betul. Nah, tapi Iya. kita juga perlu untuk menyisihkan persentase waktu untuk diri kita sendiri karena kita harus di recharge. Mm-mm. Nggak mungkin kita akan Iya, iya. mempush diri kita terus melayani orang lain tapi kita sendiri nggak di charge. Nah, biasanya Betul. saya tentukan Mm-mm. gini, oke, kamu boleh untuk menghandle orang tersebut. Misalnya dalam satu hari dia tidurnya kapan? Saya biasanya tanya gitu. Oh, jam 8, jam 9 Mm-mm. udah tidur kok. Oke, di atas jam 9, kamu lakukan kegiatan yang benar-benar kamu suka. Yang kamu pending dari pagi. Saya tanya lagi pasti, anggota keluargamu yang itu bangunnya kapan? Ya jam 7. Oke, dari malam itu sampai jam 7 ada spare waktu kamu buat istirahat dan kamu harus istirahat. Terus kamu juga buat waktu untuk diri kamu sendiri, at least 1 jam per hari itu kamu bikin untuk streaming film kesukaan kamu lah, kamu koordinasi makanan kesukaan Mm-mm. kamu lah, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kita buat betul-betul konkret. Biasanya saya akan tanyakan dulu sih orang yang kita rawat itu jam istirahatnya kapan. Jangan sampai waktu orang yang kita rawat itu istirahat, kitanya masih melakukan hal-hal lain gitu, yang nggak membuat kita happy. Karena itu, karena kita sendiri butuh di recharge. Dan hal Iya, itu iya, iya. nggak ruwah gitu, hal yang sederhana. Saya kayak tadi nonton film lah, atau misalnya makan kesukaan lah, apa dengan musik, baca buku, gitu aja. Mm-mm. Justru di sini malah kelihatannya juga seorang caregiver pun perlu ya untuk bisa ya untuk bisa konsultasi dengan psikolog dengan seorang psikolog di situ juga dia akan sangat terbantu gitu untuk kedepannya menghadapi ya menghadapi keluarganya lah gitu orang yang mengalami ini gitu. Jadi jangan bukan berarti kita ke psikolog itu berarti wah saya udah parah, saya udah mengalami problem psikologis, tapi ini juga membantu kita gitu untuk bisa menghadapi ya sebagai seorang caregiver kita dibantu ya untuk bisa kenal dengan bagaimana sih caranya untuk self love. Soalnya kayaknya kalau misalnya kita sendirian gak semua dari kita ini punya kemampuan untuk mengenali gitu kayak oh saya tuh sebenarnya self love-nya apa sih yang bisa bikin saya senang gitu, apa sih step by stepnya yang perlu saya lakukan untuk bisa membantu saya gitu. Kadang-kadang malah jadi diabaikan hal-hal itu ya. Benar, benar, benar. Yang menyulitkan lagi kalau apalagi saya kemarin ini sempat dapat sharing juga dari teman bilang katanya iya kadang-kadang capek juga karena semua orang pasti menanyakan tentang orang yang mengalami ya saudaranya mengalami problem psikologis ini gitu tapi dia tidak pernah mendapat pertanyaan kamu gimana gitu. Iya itu juga ya sangat menyulitkan juga ya buat dia juga kayak aduh di rumah udah menghadapi keluarganya. Udah gitu di luar ketemu orang yang dibahas ini lagi gitu. Capek jadinya dianya. Benar, Mm benar, -mm. benar. Dan seorang caregiver tuh juga butuh support gitu. Butuh. Makanya saya selalu bilang juga kalau bisa ke caregiver, kita bisa cari komunitas-komunitas, misalnya dia merawat orang yang sedang bipolar gitu misalnya.
Nah sekarang sudah banyak komunitas caregiver bipolar, komunitas caregiver schizofren dan lain sebagainya, cemas dan lain sebagainya, itu sudah banyak. Nah itu bisa jadi salah satu wadah si orang caregiver itu untuk dia nggak merasa sendirian. Komunitas itu sudah banyak, dan biasanya saya kasih link gitu, kamu coba gabung ke ini, kamu coba gabung ke ini, gitu. Jadi kita cari juga, kalau kita caregiver, kita cari juga support bagi diri kita sendiri gitu. Karena manusia makhluk sosial ya, kita juga butuh support gitu bagi diri kita sendiri. Dan itu bisa dari banyak orang, asal kita benar-benar mau cari, pasti ada. Gitu. Ya, betul-betul setuju sih. Kita sebagai seorang caregiver juga butuh support, dan syukurlah sekarang udah banyak ya support group untuk caregiver. Ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Kak, dari Karisma Kumayanti, Kak gimana caranya peka sama lingkungan? Misalnya kita peka sama orang-orang di sekitar kita bahwa mereka punya masalah psikologis. Nah, Gitu. pertanyaan bagus banget nih. Nah, pertama, nggak semua orang itu punya kepekaan yang tinggi, atau biasa kita sebut empati lah ya. Jadi kalau peka itu kan berarti dia itu sangat amat kayak tadi HSP. Jadi dia sangat mudah untuk menerima stimulus itu. Tapi ada yang satunya sisi lagi namanya adalah empati. Bagaimana dia bisa juga merasakan perasaan atau kondisi orang lain. Nah, nggak semua orang memang punya kemampuan ini gitu. Jadinya memang agak sulit ya untuk kita berharap kita selalu bisa diperhatikan dan sebagainya. Nah, pertama yang bisa untuk dilakukan agar kita lebih aware terhadap kondisi teman atau keluarga yang sedang mengalami masalah psikologis itu ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan. Pertama itu sesimpel kita lihat isi curhatan dia. Kalau dia pernah curhat ke kita itu biasanya ada orang yang terbuka, ada juga orang yang tertutup gitu ya. Nah, bagi orang terbuka gampang banget, dia biasanya akan langsung cerita problemnya, ya kan. Tapi kalau orang yang tertutup tuh agak lebih kita simak lagi ya, tirai-tirai dia gitu. Jadi bisa kita lihat dari apa yang dia curhatkan itu. Apakah ada nuansa-nuansa emosi negatif di situ, gitu. Apakah ada kayak perubahan mimik aja lah, itu bisa dilihat banget. Misal dia bahas X, kok mimiknya agak gimana gitu ya, kayak orang sedih, kayak orang cemas gitu, itu bisa kita oh dia kayak ada sesuatu dari sini. Gitu. Penekanan kata intonasi itu juga bisa jadi data bagi kita gitu untuk bisa memahami dia. Gitu. Kedua adalah lihat nih postingannya nih, paling gampang kita lihat. Postingan dia di medsos tuh kayak apa? Dia PP-nya hitam semua gak? Dilihat aja dari postingan dia. PP-nya juga bisa itu. Dari WA story dan sebagainya itu bisa konteksnya tuh kayak apa. Tentu kalau konteks-konteksnya udah kayak tadi ya, emosi-emosi negatif, PP-nya udah hitam kita misalnya, itu maka kita bisa jadi salah satu data juga. Terus juga kita lihat nih perilaku dia, kalau dia ketemu kita tuh dia kayak yang dulu nggak, atau misalnya ada sesuatu yang berubah dari dia dan itu negatif. Misalnya dulu dia tidak pernah melakukan kebiasaan itu, kok sekarang dia melakukan kebiasaan itu. Ada sesuatu nih di sini yang buat dia kok jadi berubah. Gitu. Terus juga bisa kita lihat dari solusi apa sih yang dia pilih. Nah, biasanya nggak kita pikirkan ya, tapi ini justru penting. Misalnya gini, ada teman kita curhat, dia belum selesai gitu misalnya skripsinya. Dulu dia kalau misalnya bimbingan gitu, setelah bimbingan dia kerjain. Solusinya benar kan? Atau dia discuss sama teman lain. Sekarang dia jadi kejar-kejaran sama dosennya. Kita teman kosannya nih, kita tahu gitu. Loh, kok dia sekarang jadi hilang ya? Itu padahal dia selalu yang ngejar-ngejar dosennya. Sekarang malah justru dosennya yang ngejar-ngejar dia hilang. Berarti dia punya yang gitu. Nah, ini juga patut kita perhatikan. Oh, ternyata solusi yang dia pilih sekarang itu justru membuat masalah baru bagi dia. Kayaknya dia ada something deh. Kayak gitu. Pertama tadi lihat isi curhatannya. Terus medsosnya. Terus perilaku dia kayak apa. Sesimpel lihat mimik dia, perilaku, intonasi dia, dan lain sebagainya. Terus lihat solusi yang dia pilih sekarang itu membuat masalah nggak sih sebetulnya bagi dia?
Terus kalau misalnya dia emang udah dapat diagnosa dari profesional lab, oke, itu berarti dia memang ada sesuatu. Iya, iya, iya. Ini bagus banget sih, maksudnya jelas banget tahap-tahapan ini. Nah, kalau kita udah identifikasi nih 5 hal ini, apakah apa nih yang kita harus lakukan selanjutnya? Oke, oke. Jadi kita udah tahu nih, oh kayaknya dia ada sesuatu deh, gitu ya. Dia ada Mm, sesuatu mm, deh. mm. Nah, di sini kita bisa pisahkan dulu jadi dua. Pertama adalah orang yang akan kita bantu ini belum melakukan self harm, karena banyak juga gitu yang aktif bagi dia. Jadi seperti tadi kita cukup dengerin aja, dia pengen sharing apa, kita dengerin aja. Tapi dengerinnya bukan berarti kita diem aja, tapi kita juga memberikan respon. Responnya gini, misalnya dia cerita bla 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 bla, kita sekedar gini aja, angguk-angguk aja, kita ngomong oke, ya saya paham kok, oh jadi gitu ya, Mm, oh jadi kamu merasa begini ya, itu yang namanya pendengar aktif. Jadi kita nggak hanya diem, tapi kita juga memberikan respon tanpa judgmental. At least kalau kita nggak tahu kita harus ngapain, kita bilang aja, oke, saya paham kok perasaan kamu, kamu sedih ya, kamu sedih karena itu ya, kayak aku paham kok. Itu aja tuh pasti udah memberikan positive vibes ke orang yang mengalami gangguan psikologis. Ya ke kita aja lah, kalau kita cerita ada orang kayak gitu kan pasti kita pasti didengerin, ya nggak Kak? Iya, betul, betul. Mm, mm, mm. Nah, pertama jadi pendengar aktif aja dulu. Terus kedua, kita Nah, bantu sesuai peran dan tanggung jawab kita. Gitu. Jadi peran dan tanggung jawab kita itu apa? Kalau kita sebagai teman, ya kita berperan sebagai teman. Tapi kita nggak bisa untuk bertanggung jawab 100% ke diri dia. Dan biasanya itu kayak gini. Jadi kita merasa orang itu tuh adalah tanggung jawab kita. Jadi kita yang harus betul-betul nolong dia. Tapi kalau di sini mm, ada mm. konteks yang sama, maka selama kita sudah memberikan saran yang baik untuk dia, tapi dia tetap tidak mau seperti saran kita, ya itu betul-betul atas tanggung jawab dia seluruh. Gitu. Udah Iya, bukan betul, tanggung jawab betul. kita. Yang penting kita sudah melakukan kebaikan. Terus juga kalau udah melakukan self harm, ini artinya adalah sudah emergency case biasanya kita sebut. Jadi sebaiknya sudah untuk ke profesional. Nah, tapi sebelumnya mungkin kita sebagai teman bisa melakukan beberapa hal. Pertama adalah kalau kita lagi dekat sama dia, pisahkan dia dari segala macam benda-benda tajam lah di sekitar dia. Mm, mm, Atau mm. benda-benda keras yang bisa menyakiti dia gitu. Kalau misalnya Iya. juga kita sedang dekat dengan dia, kita bisa menghubungi Mm, dia boleh memblok semua akses gitu ya. Kita bisa selalu katakan bahwa kamu gak sendirian, ada aku yang bisa kamu hubungi, kamu boleh minta tolong apapun ke aku, boleh. Jadi tetap tekankan dia nggak sendirian. Ya, self help, karena orang yang self help itu biasanya adalah sign, dia tanda dia butuh ditolong. mm, mm, mm. Terus ketiga adalah jika memungkinkan kita bisa bilang ke orang yang ada di rumah itu untuk betul-betul memperhatikan kondisi dia. Bukan berarti langsung mengintervensi dia ya, tapi sekedar melihat, mengobservasi perilakunya itu kayak apa. Jadi bisa minta tolong untuk semua pisau dan lain sebagainya itu untuk dipisahkan dari dia, gitu. Bisa lihat dia lagi apa, gitu. Dan tentu Iya, iya, saja kita benar. bisa tawarkan dia untuk pergi ke profesional health, entah secara Mm, online, mm. entah secara offline. Dan kita bisa menyarankan, dan kalau dia mau kita tekan. Iya, mm, mm, mm. Ya, itu terima kasih banyak untuk tipsnya nih, Kak Ayu. Benar-benar apa ya, menjelaskan banget gitu. Soalnya kelihatannya pasti dari kita juga hal-hal apa ya, bisa mengalami teman-teman bisa mendapatkan seseorang yang mungkin butuh bantuan seperti ini ya. Cuman memang yang perlu dihati-hatikan juga tadi sempat dibahas dengan oleh Kak Ayu juga, poin kedua itu orang tersebut tuh jadi tanggung jawab kita gitu. Apakah kita siap atau enggak gitu ya. Ingetin lagi sih, seandainya kalau kita cuma sekedar mau bantu tapi tidak mau bertanggung jawab,
takutnya malah hasilnya lebih membahayakan buat dia gitu, nantinya dibantu di setengah-setengah gitu kan. Jadi mungkin kitanya juga harus melihat ya, kita siap nggak nih bertanggung jawab nih. Atau gini Kak Nay, jadi sebetulnya saat kita menolong orang ini ya, kita lihat dulu kita itu sebagai apa. Kita sebagai anak, kita sebagai orang tuanya, atau kita sebagai temannya. Jadi kan selalu ada koridor batasan ya di situ. Misalnya kalau kita ibu dan kita sedang jadi caregiver anak kita yang mengalami gangguan psikologis, kita tahu bahwa anak itu ya tanggung jawab kita. Jadi kita bisa kita berusaha untuk mengarahkan dia. Tapi kalau misalnya masih teman atau pacar, maka itu sudah beda konteksnya. Tanggung jawabnya tentu tidak akan sesakral kalau misalnya itu adalah betul-betul anak kita atau suami kita atau misalnya itu orang tua kita. Karena banyak juga klien saya yang konsul itu dia merasa misalnya nih dia pacarnya. Nah pacarnya yang satunya itu mengalami masalah psikologis dan pengen bunuh diri, pengen suicide. Nah terus si klien saya itu biasanya pasti kayak gini, saya udah melakukan banyak cara agar dia tuh nggak suicide. Saya harus gimana lagi kayak gitu. Nah, itu bisa menjadi suatu bom waktu juga ke caregiver ini karena dia merasa dia bertanggung jawab atas pacarnya itu. Nah, di sini saya selalu tekankan bahwa apa yang kamu sudah berbuat itu kebaikan. Itu nggak pernah salah. Tapi kalau si pacarnya itu tetap mau suicide, itu sudah di luar ranahnya. Karena kamu sudah bilang kalau kamu jangan suicide profesional dan lain sebagainya, sudah memberikan saran-saran baik, tapi dia tetap seperti itu artinya sudah di luar tanggung jawab kita bisa mengontrol mereka gitu. Betul. At least kamu sudah memberikan advice yang oke, sudah menawari dia banyak kebaikan, tapi dia tetap memutuskan seperti itu, ya sudah. Gitu. Iya. Kita nge-push terima kasih, Mbak. Gitu. Iya. Terima kasih nih Kak Ayu diingetin lagi gitu tentang bahwa setiap peran dari kita ini punya batasan-batasan, ada ruangan-ruangan tanggung jawab ya. Ini yang perlu kita perhatikan juga sih. Nah ini udah kelihatannya waktu kita udah gak banyak. Terima kasih banyak untuk informasinya, benar-benar informasinya tuh wah sangat-sangat apa ya, ini informasinya luar biasa sih. Sangat membantu dan sangat informatif. Terima kasih banyak Kayu untuk udah sharing bareng sama Ruang Berproses. Semoga untuk teman-teman yang dengerin juga hari ini bisa mendapatkan pencerahan, bisa membantu untuk teman-teman sahabat Ruang Berproses kami. Dan mungkin untuk kedepannya bisa jadi bekal. Mungkin ada kata-kata terakhir dari Kayu, tips-tips kata terakhir. Oke. Nah, saya yakin semua nanti yang akan menonton ini adalah orang-orang baik semua ya, yang pengen jadi caregiver bagi teman, atau saudara, atau keluarga kita gitu. Ingat bahwa apa yang kita lakukan itu kebaikan. Pernah ada yang salah dari kebaikan. Nggak pernah ada yang salah. Tapi kita juga harus ingat bahwa kita sulit mengontrol orang lain. Jadi misalnya kebaikan kita tidak dibalas juga sesuai ekspektasi kita, maka itu udah di luar kontrol. Di luar kontrol kita. Bukan berarti kita salah. Enggak. Kebaikan nggak pernah salah. Benar-benar. Kita udah melakukan hal yang benar, tapi kita tidak bisa menentukan hasilnya. At least kita sudah melakukan hal yang benar. Iya, betul. Oke, terima kasih banyak Kayu. Semangat untuk para caregiver di luar sana. Kalian orang yang hebat. Tepuk tangan. Iya, terima kasih untuk topiknya. Semoga untuk kedepannya kita bisa bahas lebih banyak, kita bisa berproses dengan lebih banyak topik yang bisa membantu teman-teman sahabat Ruang Berproses ya Kak ya. Iya, betul. Oke, siap. Mohon maaf juga apabila ada salah kata dan mohon maaf kayaknya hari ini koneksi internetnya kurang baik. Tapi masih bisa. Iya, puji Tuhan, terima kasih banyak juga. Oke, sampai bertemu lagi sampai bertemu juga untuk teman sahabat Ruang Berproses di IG Live dan webinar-webinar selanjutnya. Nanti untuk teman-teman bisa cek di IG-nya Ruang Berproses untuk event apa aja sih yang akan kita adakan. Oke. Terima kasih ya. Jangan lupa juga untuk follow Arcana Biro karena masih banyak informasi juga tentang psikologi untuk teman-teman yang masih mau belajar. Oke, terima kasih. Sama-sama, Kak.
Oke, kalau gitu tutup ya. Bye-bye.